Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian dapat berkumpul di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun untuk melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Baiklah Bapak Ibu dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tri Rezeki sebagai presenter, Bapak Agung berperan sebagai pengamat, Bapak Febrian sebagai coach, dan Ibu Dewi sebagai coach. Pada siang hari ini, kami akan memperagakan kegiatan coaching dengan teman-teman, di mana kegiatan coaching ini bertujuan untuk fokus pada masalah dan mencari solusi pada permasalahan tersebut, serta memaksimalkan potensi coaching. Baiklah, selanjutnya kesempatan saya serahkan kepada Pak Agung, Pak Febri, dan Bu Dewi. Baiklah, terima kasih Jeki. Sebelum kegiatan coaching supervisi akademik kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Febri. Pak Febri, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan di situ, antara lain terlaksananya tahapan-tahapan alur tirta yang ada pada kegiatan coaching hari ini. Jadi kegiatan alur tirta itu meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Semoga pada kegiatan coaching alur tirta bisa tampak dilakukan, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh Pak Febri sebagai coach, itulah rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada kegiatan kali ini. Baiklah Pak Febri, kalau boleh saya tahu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di dalam kegiatan coaching kali ini Pak Febri? Baiklah Pak Agung, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua kemampuan sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak Febri, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Febri, yaitu kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi Pak Febri sampaikan, yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi di dalam kegiatan coaching hari ini Pak Febri? Iya Pak, dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mampu untuk agar saya mampu untuk menggali kompetensi dari coaching dan mengoptimalkannya. Terima kasih Pak Febri. Jadi menurut Bapak, apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot tadi, Pak? Indikatornya apa? Harapan saya, melalui pertanyaan berbobot nanti, saya sebagai coach dapat mengarahkan coaching untuk mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan bisa memunculkan ide-ide baru, serta mampu menggali dan mengoptimalkan potensi coaching sehingga coaching bisa mencapai tujuan yang diinginkannya, gitu Pak. Terima kasih Pak Febri. Jadi dalam hal ini Pak Febri menginginkan agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta coaching bisa memunculkan ide-ide barunya di dalam mengatasi segala masalah yang ada. Betul begitu ya Pak Febri ya? Ya betul Pak. Ya, terima kasih. Baiklah Pak Febri, demikian percakapan pra-supervisi ini sudah saya lakukan dengan coach. Selanjutnya, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Febri sebagai coach serta Bu Dewi Muslihah sebagai coaching untuk melakukan kegiatan coaching.
Kami persilahkan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Terima kasih Pak Agung. Jadi pada kucing kali ini kasus yang akan saya selesaikan dengan saya diskusikan dengan Bu Dewi Musliah sebagai kunci, yaitu saat mengerjakan tugas di kelas ada sebagian besar murid itu mengerjakan secara asal-asalan. Mereka berlomba-lomba ingin cepat selesai terlebih dahulu. Nah, setelah dicek ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Mereka mengerjakannya secara asal, tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, kegiatan kucing dengan saya sebagai coach dan Bu Dewi Musliah sebagai kunci. Mari Bu Dewi, kita mulai. Oke Pak Febri. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Febri. Bisakah kita mengobrol sebentar Bu Dewi di waktu yang luang ini? Oke, bisa Pak Febri, silahkan. Terima kasih Bu Dewi berkenan meluangkan waktu mengobrol dengan saya. Sebenarnya saya juga ingin berdiskusi dengan Pak Febri. Kebetulan saya sedang ada masalah dengan pembelajaran di kelas, Pak. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira harapan apa sih yang Ibu Dewi harapkan setelah kita berdiskusi kali ini? Saya berharap dapat mengajar di kelas dengan lebih baik lagi, Pak. Iya, baik. Sebenarnya masalah apa Bu yang sedang Bu Dewi hadapi? Jadi begini Pak Febri, akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas saya itu tidak serius dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Kira-kira kenapa ya Bu Dewi bisa seperti itu? Mereka itu seperti sedang berlomba untuk selesai paling awal gitu loh Pak. Tapi setelah saya cek hasilnya sangat tidak sesuai dengan harapan. Jawaban yang ditulis kadang tidak nyambung dengan pertanyaan. Jadi kendalanya adalah mereka seperti ingin dianggap selesai paling dulu gitu ya Bu? Betul Pak. Tapi kira-kira mengapa ya Bu mereka ingin buru-buru menyelesaikan tugas yang paling awal? Coba Bu Dewi ingat-ingat lagi, apakah Bu Dewi pernah meminta mereka untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat gitu Bu? Sebentar. Oh iya Pak, mungkin karena dulu saya pernah memberikan reward pada siswa yang dapat menyelesaikan tugas paling awal dengan istirahat lebih dulu Pak. Mungkin karena alasan tersebut ya Bu, sehingga anak-anak mengerjakan tugasnya secara buru-buru. Sebetulnya mereka mengerjakan tugas dengan cepat juga baik ya Bu, tapi tadi menurut Bu Dewi mereka mengerjakannya secara asal-asalan. Nah ini yang jadi masalah. Tapi mereka tadi kan asal, jadi masalahnya itu ya Bu. Apa benar seperti itu Bu? Iya Pak, betul Pak, seperti itu Pak. Dulu waktu Bu Dewi memberikan reward anak-anak yang selesai awal, pertama istirahat dulu, apakah Bu Dewi mengoreksi pekerjaannya terlebih dahulu Bu, pekerjaan siswa tersebut? Nah, itu salahnya saya Pak. Waktu itu saya tidak mengoreksinya Pak. Jadi yang sudah selesai langsung saya bolehkan istirahat. Sebenarnya selama ini saya jarang mengoreksi hasil pekerjaannya siswa Pak. Begitu ya Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bu, permasalahan yang Bu Dewi hadapi yaitu siswa mengerjakan tugas secara asal-asalan karena mengharapkan diperbolehkan untuk istirahat lebih awal, lebih dulu, begitu ya Bu. Dan juga Bu Dewi tadi saya mendengar jarang melaksanakan koreksi atas tugas yang telah dikumpulkan siswa, gitu Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak solusinya? Nah, ini Bu, sekarang Bu Dewi kan sudah tahu akar permasalahannya seperti apa. Lalu, apa upaya yang Bu Dewi sudah lakukan?
Yang sudah saya lakukan adalah meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas dengan serius, tidak usah buru-buru, Pak. Oh, jadi walaupun Bu Dewi sudah meminta anak-anak untuk mengerjakan secara pelan-pelan, secara serius, anak-anak masih mengerjakan secara asal ya, Bu? Mungkin anak-anak perlu diberi motivasi lebih, Bu Dewi. Lalu, apa rencana Bu Dewi ke depannya terkait masalah ini, Bu? Betul, Pak. Saya berniat untuk memberikan motivasi berupa reward bagi siswa yang dapat menjawab tugas dengan benar, baru diperbolehkan untuk istirahat lebih awal, Pak Febri. Nah, itu upaya yang bagus, Bu Dewi. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini mereka menjawab dengan asal cepat selesai karena ingin diadai lagi untuk istirahat lebih awal. Lalu, bagaimana Bu Dewi akan melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya, Bu? Saya akan mengajar dengan sungguh-sungguh, Pak, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi untuk menilai kemampuan siswa dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan selanjutnya, Pak. Nah, jika Bu Dewi melakukan hal tersebut, masalah yang di awal tadi jadi mengenai Bu Dewi jarang mengoreksi tugas siswa juga otomatis akan terselesaikan ya, Bu. Karena untuk mengetahui hasil pekerjaan siswa harus terlebih dahulu dikoreksi oleh guru dan bersama siswa-siswa yang lain. Nah, syukurlah jika Bu Dewi telah memiliki gambaran tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya. Lalu mengenai komitmen Bu Dewi, apa komitmen yang akan Bu Dewi lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses pembelajaran, saya akan berkomitmen melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dan saya juga selaku guru akan selalu membahas hasil pekerjaan siswa di kelas agar siswa merasa termotivasi untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, Pak. Ya. Komitmen Bu Dewi sungguh sangat baik, merupakan komitmen yang patut kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu Dewi, dukungan apa yang Bu Dewi butuhkan untuk agar komitmen tersebut dapat terlaksana dengan baik? Dukungan dari semua pihak sangat saya butuhkan, Pak, terutama kerjasama dengan orang tua murid dalam membimbing dan memberikan semangat anak-anak untuk belajar secara sungguh-sungguh, Pak. Itu ide yang baik, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Dewi ya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Semoga ke depan anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik dan saya juga dapat mengajar dengan lebih baik lagi, Pak. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu. Terima kasih, Bu Dewi. Tidak terasa sudah bel masuk lagi. Mari kita masuk mengajar seperti biasa. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang, Pak Febri. Terima kasih Pak Febri dan Bu Dewi yang sudah melaksanakan proses coaching. Jadi saya akan melanjutkan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Febri sebagai coach. Dalam proses coaching tadi, yang pertama Pak Febri, apa yang sudah Pak Febri lakukan saat kegiatan coaching tadi? Kemudian yang jadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa Pak Febri? Dalam coaching tadi, saya dalam melaksanakan coaching dengan Bu Dewi menerapkan alur tirta sehingga saya bisa menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kuci serta Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya tadi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada Kuci yaitu Bu Dewi Muslihah, Pak. Terima kasih Pak Febri. Perkenalkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya dari proses coaching yang telah Pak Febri lakukan tadi. Berdasarkan observasi yang saya
lakukan tadi menurut saya memang secara garis besar untuk alur tirta sudah tampak di dalam kegiatan coaching yang dilakukan Pak Febri sebagai coach dan Bu Dewi Muslihah sebagai coaching. Di dalam checklist saya juga semuanya sudah tercentang, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator yang akan dicapai juga sudah tampak, kemudian untuk rencana aksi juga sudah jelas, lalu pada kegiatan tanggung jawab juga sudah tampak komitmen yang diambil oleh coaching terhadap masalah yang dihadapinya. Untuk alur theta semuanya sudah tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, mengenai kompetensi yang ingin diamati tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, juga sudah nampak sekali bahwa Pak Febri sebagai coach sudah memberikan pertanyaan berbobot yang dapat memancing Bu Dewi Muslihah sebagai kunci untuk menemukan solusi atau memunculkan ide-ide atau potensi dari kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan terakhir saya untuk Pak Febri, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Febri kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi, Pak Febri? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi Pak Agung yaitu lebih memahami lagi proses tirta, jadi kedepannya nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Agung. Demikian ya Pak Febri, proses pengamatan yang sudah saya sampaikan, hasil observasi saya. Terima kasih, proses coaching pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bu Sri Rejeki. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Sudah luar biasa, Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Demikian kegiatan praktik coaching supervisi akademik. Semoga membawa manfaat yang sangat bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.